Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Evi di sini dalam channel Chemistry Oke. Sebelum kita lanjutkan pembahasan hari ini, silahkan kamu ikuti pesan-pesan penting di tengah pandemi COVID-19. Selamat menikmati. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Baiklah, pertemuan kita hari ini akan membahas mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi. Perubahan entalpi reaksi kita tentukan dengan beberapa cara. Yang pertama menggunakan percobaan. Menggunakan percobaan ini, salah satunya adalah menggunakan alat yang namanya kalorimetri. Kalorimetri yang akan sering kita pakai adalah kalorimetri sederhana dan kalorimetri bom. Yang pertama, kalorimeter sederhana biasanya kita gunakan dari alat yang bernama styrofoam atau sering kita sebut dengan kalorimeter plastik. Cara kerjanya atau mekanisme reaksi di dalamnya, setelah kedua larutan itu kita ukur suhunya menggunakan termometer, lalu kita masukkan ke dalam kalorimeter plastik sambil kita aduk agar zat-zat tersebut bereaksi dengan baik. Kemudian suhu akhir kita ukur. Nah, perubahan entalpinya diketahui dari besarnya kalor yang diserap atau yang dibebaskan reaksi tersebut sebanding dengan perubahan suhu dan massa larutan. Maka Ki reaksi atau kalor reaksinya adalah massa larutan itu dikali dengan kalor jenis larutan dikali dengan perubahan suhu M kali C kali delta T, di mana delta T itu boleh dalam satuan derajat Celcius atau Kelvin, yaitu suhu akhir dikurang dengan suhu awal, sedangkan M itu memiliki satuan gram. Yang kedua adalah kalorimeter bom. Melihat alat kalorimeter bom ini, reaksi berlangsung di dalam suatu wadah di mana wadah itu kita celupkan di dalam air. Wadah yang sudah berisi air, kita celupkan lagi wadah untuk tempat berlangsungnya suatu reaksi. Reaksi yang terjadi dikatakan reaksi eksoterm karena dari reaksi ada panas yang dilepaskan ke air maupun ke alat kalorimeter itu sendiri. Sehingga air dan alat kalorimeter bomnya ini akan mengalami kenaikan suhu karena sudah menerima panas dari reaksi yang berlangsung di dalam wadah tadi. Maka sesuai dengan ajas Black, Ki yang dilepas sama dengan Ki yang diterima, tetapi berbeda tanda. Jika yang dilepas positif, maka yang diterima menjadi negatif. Maka untuk kalorimeter bom, Ki reaksi sama dengan Ki kalorimeter ditambah dengan Ki air atau Ki larutannya. Jadi ada penggunaan dua rumusan untuk kalorimeter bom. Maka Ki reaksinya sama dengan M kali C kali delta T plus C kali delta T, di mana masing-masing rumusan C itu berbeda, ada C kecil, ada C besar. Untuk C kecil itu adalah kalor jenis zat, untuk C yang besar itu adalah kapasitas kalor suatu zat dengan masing-masing satuan. Untuk massa boleh satuan gram, boleh kilogram. Maka disamakan saja, kalau massanya kilogram maka kalor jenisnya juga kilogram. Kalau massanya gram maka kalor jenisnya juga kita samakan dengan joule per gram derajat Celcius. Sedangkan rumusan delta H sendiri adalah minus Ki reaksi per mol, jika nanti ada mol yang akan kita tentukan. Untuk contoh soal silahkan kamu pelajari buku paket halaman 60 pada contoh soal
3.6 3.6 dan contoh-contoh soal yang ada di buku LKS mengenai materi yang sama untuk penentuan delta H menggunakan alat kalorimeter. Sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa untuk pertemuan minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan.